Halo guys, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya Fairuz dari PT Rancanegara Ruang. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep di dalam dunia arsitektur yaitu green building. Penasaran kan apa itu green building dan bagaimana penerapannya? Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini agar kita makin semangat nih untuk membuat konten-konten lainnya. Saat ini, menerapkan konstruksi yang ramah lingkungan demi menyehatkan bumi serta penghuninya itu menjadi sebuah prioritas dalam dunia konstruksi dan juga arsitektur. Karena mengingat adanya perubahan iklim bumi secara signifikan, berbagai inovasi pun diciptakan. Salah satunya adalah dengan konsep green building, yaitu dengan membangun gedung-gedung atau rumah yang ramah lingkungan. Green building itu adalah sebuah konsep arsitektur yang membangun rumah atau gedung dengan meminimalkan waste atau dampak buruk kepada lingkungan serta makhluk hidup lainnya, baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan. Green building ini juga mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan yang digunakan secara efisien dan juga optimal. Seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu, green building dirancang sehingga rumah dan gedung yang dibangun itu harus memberikan dampak positif ke lingkungan. Di antaranya adalah dengan memaksimalkan pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan, kemudian memasang panel surya sebagai sumber energi, dan sebagainya. Lalu, apa aja sih komponen-komponen penting dalam green building? Berikut adalah beberapa hal-hal penting yang bisa kalian lakukan sebelum membangun gedung atau rumah dengan konsep green building. Yang pertama adalah menggunakan cahaya alami secara optimal ke dalam bangunan. Yang kedua adalah memaksimalkan sistem ventilasi dengan penghawaan alami ke dalam bangunan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan area penghijauan. Contohnya adalah seperti kalian membuat taman di dalam rumah dengan menambahkan beberapa vegetasi-vegetasi. Yang keempat adalah menggunakan energi terbarukan. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi adalah dengan penggunaan panel-panel surya sebagai sumber energi. Yang kelima adalah memaksimalkan pengelolaan limbah. Lalu apa aja sih manfaatnya ketika menerapkan konsep green building ini? Penerapan konsep green building itu tentu aja memiliki banyak manfaat. Manfaatnya itu nggak hanya ke lingkungan sekitar aja, tapi juga ke penghuni bangunannya. Nah, berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan ketika kamu menerapkan konsep green building. Manfaat yang pertama adalah lingkungan yang lebih sehat. Pada umumnya, bangunan-bangunan green building itu dirancang dengan konsep ruang terbuka dan juga ruang hijau. Dengan begitu, kualitas udara yang dihasilkan itu tentu cenderung lebih sehat daripada bangunan-bangunan yang menerapkan konsep-konsep konvensional. Hal tersebut tentu berkaitan dengan sirkulasi udara yang lebih lancar dan juga bersih, serta menyehatkan. Lingkungan yang bersih dan sehat tentu memberikan dampak positif bagi penghuni. Secara fisik, penghuni cenderung akan lebih sehat dan juga bahagia karena kualitas lingkungan yang meningkat. Begitu juga dengan psikis penghuni yang turut berpengaruh karena kualitas lingkungan yang meningkat dan memberikan dampak positif bagi penghuni. Manfaat yang kedua adalah meminimalisir pengeluaran. Nah, sejak awal, green building ini memang dirancang untuk memakai sumber daya yang ada, sehingga tidak memakai bahan bangunan secara berlebih. Selain itu, bangunan juga menggunakan konsep yang ramah lingkungan. Hal tersebut didorong dengan adanya penghematan dalam penggunaan energi, terutama dalam penggunaan listrik. Bangunan yang biasanya menerapkan konsep green building itu biasanya dilengkapi dengan panel-panel surya yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan energi listrik dalam bangunan. Dan juga itu berfungsi untuk menekan biaya listrik yang berlebih. Manfaat yang ketiga adalah bangunan lebih adaptif. Nah teman-teman, manfaat green building selanjutnya adalah bangunan itu dapat lebih adaptif terhadap perubahan yang ada. Karena salah satu konsepnya itu adalah rumah tumbuh. Hal ini juga memungkinkan bangunan-bangunan green building itu dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama dari bangunan-bangunan konvensional. Nah, di mana aja green building atau bangunan-bangunan green building ini diterapkan di Indonesia? Konsep green building itu nggak hanya diterapkan pada hunian-hunian aja, tapi bisa juga diterapkan di gedung-gedung yang bertingkat tinggi. Di Indonesia sendiri, itu sudah ada beberapa bangunan gedung-gedung bertingkat tinggi yang sudah menerapkan konsep green building ini. Di antaranya adalah, yang pertama adalah Sequoia Tower.
Sequoia Tower ini merupakan salah satu bangunan pencakar langit terbaik di Jakarta. Bangunan perkantoran yang berada di SCBD ini sering mendapatkan beberapa penghargaan baik secara nasional maupun secara global. Bahkan pada tahun lalu, Sequoia Tower ini dinobatkan sebagai salah satu dari 7 gedung perkantoran terbaik di dunia dalam kategori Best Tall Office versi Council Point Tall Building dan juga Urban Habitat Award 2022. Sequoia Tower ini dirancang dengan konsep ramah lingkungan. Salah satunya adalah dapat menggunakan penghematan pada penggunaan listrik dan juga air hingga 28% teman-teman. Seperti diskon aja ya. Gedung ini juga memiliki sistem peredupan cahaya yang otomatis dan juga sistem pengolahan dan juga daur ulang limbah. Yang kedua adalah Menara BCA. Bangunan gedung selanjutnya yang menerapkan konsep Green Building adalah Menara BCA yang berlokasi di MH Tamrin, Jakarta Pusat. Gedung ini dianugerahi dan juga berhasil mendapatkan sertifikasi bangunan hijau terbaik, yaitu sertifikasi Greenship EB Platinum. Itu sertifikasi tertinggi dalam kategorinya karena mampu menggunakan atau mengelola penggunaan air dan juga listrik secara efisien. Bangunan yang ketiga adalah Mall Pacific Place. Nah, Mall Pacific Place ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang menerapkan konsep Green Building. Mall yang berada di Jakarta Selatan ini telah mendapatkan sertifikasi dari GBCI karena sistem pengolahan daur ulang air yang baik. Selain itu, Mall Pacific Place ini juga dapat menghemat penggunaan listrik dengan penggunaan lampu LED dan juga sensor lampu. Nah, itu dia teman-teman pembahasan terkait dengan konsep Green Building. Apakah ada dari kalian yang tertarik untuk mempelajari konsep ini lebih jauh? Yuk, selamatkan bumi dengan membangun bangunan yang lebih ramah lingkungan. Oke teman-teman, sudah saatnya saya, Virus, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah!